Tri Hari Suci ini ada di sana, berangkat ke Larantuka itu untuk mengikuti prosesi-prosesi, terutama Jumat Agung dengan jalan salib yang luar biasa itu. Nah dulu itu ceritanya ada jalan salib seperti itu juga, dan yang berperan sebagai Yesus dan prajurit-prajurit itu seperti yang kita biasa buat juga, jadi menyiksa Yesus sungguh-sungguh, memukulnya. Tetapi ada satu prajurit ini, ada satu laki-laki ini, yang lain pukul sedikit main-main juga itu, ada bunyi saja. Tetapi yang satu ini dia hantam betul-betul. Dia baru perhentian keberapa, Yesus jatuh pertama kali itu tuh, dia sudah tendang betul-betul ini. Yang lain cuma angkat kaki saja, tapi dia betul-betul hantam. Yesus mulai lirik, wah, dia mulai hafal siapa orang itu ya. Nanti di perhentian berikut yang Yesus jatuh kedua kali itu, yang lain masih tetap seperti biasa tadi, tetapi yang laki-laki yang satu ini betul-betul dia hantam dan tendang sampai Yesus yang jatuh betul-betul karena dia tendang. Baru di perhentian kedua itu Yesus mulai bangun dan dia kasih tinggal itu salib, dia kejar itu laki-laki. Dia kejar laki-laki itu dan dia hantam betul juga. Jadi hari itu jalan salibnya berhenti. Karena Yesus baku hantam dengan prajurit di hutan-hutan. Itu Anda bisa bayangkan, kita tidak tahan dengan penderitaan itu ya. Rupanya mereka dua itu ada dendam di rumah. Jadi dia lihat, oh ini pasti karena dendam kemarin itu belum beres, jadi dia hantam betul-betul. Tapi Yesus tidak tahan, dia hantam juga. Lihat, dalam film sekalipun yang luar biasa itu sebenarnya kan hanya film saja juga toh. Tidak ada manusia yang bisa tahan terhadap siksaan yang begitu luar biasa, apalagi kalau dia tidak punya salah. Hanya Yesus yang Allah tetapi juga manusia sungguh itu, yang tahan, yang sanggup untuk menerima penderitaan itu. Bukan salah dia. Dia juga tidak punya dendam dengan prajurit-prajurit itu. Dia tidak punya urusan pribadi. Dia punya urusan, Yesus punya urusan adalah kita ini, manusia-manusia ini. Kita punya salah itu, kita punya dosa itu, yang dia tanggung dengan penderitaan yang begitu luar biasa, yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia siapapun selain manusia Allah itu. Yesus yang adalah Allah tetapi manusia sungguh itu. Dia mau mengambil seluruh salah dan dosa kita itu karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Kita inilah sahabat-sahabatnya yang dia serahkan seluruh dirinya, seluruh hidupnya dalam penderitaan yang tiada tara itu, supaya kita ini bebas dari dosa, supaya kita ini selamat. Kalau Tuhan sudah mau menebus kita, Tuhan sudah mau membebaskan kita dari salah dan dosa itu, sebenarnya kita mau diajak untuk hargailah hidupmu yang sangat berharga itu di mata Tuhan. Jangan main-main dengan hidupmu. Jangan pakai hidupmu untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan pakai tubuhmu untuk hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan di dunia ini. Karena Tuhan sungguh menghargai hidup kita ini. Tuhan mencintai kita, dia mau mengangkat kita yang sudah jatuh ke dalam lumpur dosa itu, supaya kita ini boleh selamat. Itulah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup ini. Kita tidak mencari penderitaan, karena saya yakin sekali kita juga tidak akan pernah tahan dengan berbagai penderitaan itu. Tetapi bahwa dia bisa datang kapan saja. Dan ketika kita tahan terhadap penderitaan itu, tentu saja penderitaan yang menggoda kita, penderitaan karena kita bisa tahan terhadap godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itulah yang mesti kita lakukan. Bukan kita menderita karena kita punya salah sendiri. Kalau kita mencuri lalu orang hantam kita bonyok-bonyok, orang hantam kita punya muka sampai picah-picah, itu kita punya salah sendiri toh. Kita punya
kelakuan sendiri toh. Bukan seperti itu. Tetapi kalau Anda tahan menderita karena tidak mau ikut korupsi. Kalau di kantor ada godaan supaya kita semua korupsi, tetapi saya tidak mau, lalu kemudian saya dibenci, bahkan disingkirkan, jabatan diturunkan, tidak dapat lagi kedudukan yang bagus. Itulah penderitaan karena engkau mempertahankan kebenaran hidup, mempertahankan iman juga. Itulah yang mesti kita perjuangkan. Dan Tuhan menghargai kehidupan kita. Dia mau supaya kita juga boleh menghargainya dengan cara hidup baik, mengikuti apa yang Dia kehendaki, supaya perjuangan penderitaannya dengan wafat di salib itu tidak sia-sia, tetapi berguna bagi kita untuk keselamatan kita. Saudara-saudari, semoga peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan ini meneguhkan iman kita untuk setia mengikuti Tuhan sampai ke hidup yang kekal. Amin. Berikut kita akan berdoa dengan doa umat meriah. Kita berdiri, lalu imam akan berdoa, menyanyikan pembukaan doa, lalu kita berlutut sebagai jawaban doa itu. Kemudian kita berdiri lagi dan melanjutkan doa seperti biasa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah.